Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Reni Mimo, guru SDN 4 Marotakung, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sijunjung. Pada aksi nyata modul 2.3, saya akan melakukan praktek supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi. Perkenalkan, Bapak Ilkih Wahyudi MPD adalah sebagai fasilitator saya dan Ibu Walidatil Hasni SPD sebagai pengajar praktik saya. Dan saya adalah Reni Mimo, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sijunjung. Tujuan khusus dari aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik adalah calon guru penggerak dapat melakukan atau mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Rangkaian supervisi akademik ini terdiri dari kegiatan perencanaan sebelum observasi, yaitu pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi berupa praktik percakapan coaching yang memberdayakan. Di sini saya, Reni Mimo, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sijunjung, berperan sebagai supervisor, dan satu rekan sejawat saya adalah Ibu Rilawati menjadi guru yang akan diobservasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Mimo, guru SDN 4 Marotakung, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sijunjung. Di sebelah saya Rilawati, guru SDN 4 Marotakung. Bu Rila. Ya, Ibu Reni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Rila. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya, Bu Rila, hari ini? Alhamdulillah sehat. Ada apa nih, Bu Rila, siang-siang sini? Begini, Bu. Saya menemukan masalah pada pembelajaran peserta didik saya di kelas, seperti anak saya kurang bersemangat dalam proses pembelajaran, mereka kurang aktif dalam pembelajaran, dan pembelajaran pun terlalu monoton. Jadi tadi Bu Rila menemukan permasalahan di kelas, anak yang proaktif, kemudian bentuk pembelajaran. Baiklah Bu Rila, sudah menceritakan permasalahan. Jadi tujuan kita hari ini adalah Bu Rila ingin yang bagaimana pembelajarannya? Pembelajaran yang lebih bisa menarik peserta didik saya itu lebih bersemangat lagi dalam proses pembelajaran. Mereka dapat saling aktif dan lebih semangat lagi untuk menerima pembelajaran dari saya. Baiklah Bu Rila, berarti Bu Rila ingin tujuannya ingin meningkatkan atau menceritakan pembelajaran yang lebih menarik, sehingga siswa Bu Rila lebih aktif dalam belajar, Bu Rila. Sekarang skalanya kira-kira berapa kalau dari angka 1 sampai 10, Bu Rila? Skalanya kira-kira 6 lah, Bu. Belum sampai ke standar lagi, Bu. Bu Rila ini berapa nanti kalau kalau dapat 8 atau 9 ya. Ke depannya. Iya. Baiklah Bu Rila, tadi Bu Rila sudah menyampaikan masalah yang Bu Rila temukan. Kemudian juga Bu Rila menyampaikan tadi tujuan yang ingin dicapai. Jadi dari permasalahan yang Bu Rila temukan, apa rencana Bu Rila untuk memperbaiki Bu Rila? Rencana yang akan saya lakukan seperti akan menyusun RPP
SOP yang lebih terstruktur kembali, Ya. pembelajaran yang terarah kepada peserta didik, dan menggunakan media yang lebih menarik bagi peserta didik saya. Iya, Bu Ella. Oh, jadi Bu Ella menyusun rencana pembelajaran, kemudian membuat media yang berbeda sehingga menarik ya Bu Ella, Iya. dan bagi peserta didik Bu Ella. Baiklah Bu Ella. Ini kapan akan kita Bu Ella lakukan ini Bu Ella? 2 hari lagi lah ya Bu. Berarti Bu Ella nanti akan mempraktekkannya di Iya. kelas. Saya akan melihatnya nanti Bu Ella, Iya. kalau boleh Bu Ella. Boleh. Baiklah, Bu Ella sudah menemukan masalah, kemudian menemukan solusinya dan tujuannya di kelas tadi, dan Bu Ella juga akan melakukan tindakan. Jadi rencananya nih Bu Ella, tujuan pembelajarannya apa nih Bu Ella? Tujuannya nanti dengan melihat gambar, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Dengan melihat gambar juga, siswa dapat mendemonstrasikan fungsi dari tumbuhan tersebut. Iya. Area pengembangnya apa ini Bu Ella? Area pengembangnya. Area pengembangnya, siswa dapat memahami dan menunjukkan bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Iya. Berarti Bu Ella dapat area pengembangan. Jadi apa strategi yang akan Bu Ella gunakan nanti Bu Ella? Rencananya akan menggunakan strategi yang berbentuk pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, dan metodenya nanti mungkin bisa terlihat juga diskusi dan penugasan kepada peserta didik, dan menggunakan media yang lebih menarik seperti penggunaan Canva, PowerPoint, begitu. Alhamdulillah, dari pertemuan kita hari ini Bu Ella nanti akan melakukan prakteknya di kelas dan saya akan melihatnya. Semoga pertemuan kita hari ini dapat bermanfaat bagi Iya. Bu Ella dan dapat juga Bu Ella tercapai tujuannya nanti. Iya, ada peserta didik saya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Ella, semoga dapat ya Bu Ella. Iya. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam Bu. Ada apa lagi?
Ayo adik-adik, kalian bisa lakukan percobaan ini bersama orang tua kalian atau teman-teman atau dengan guru kalian. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama, adik-adik bisa siapkan satu batang bunga yang berwarna putih atau bisa juga seledri, ya. Lalu ada pewarna makanan, lalu satu buah gelas atau wadah untuk menyimpan bunga atau seledri, dan kalian bisa berikan juga stiker label untuk nama kalian. Nah, cara kerjanya bagaimana? Isilah gelas dengan air secukupnya adik-adik. Teteskan pewarna makanan sampai airnya itu berwarna cukup pekat ya. Setelah itu celupkan seledri dan bunga ke dalam gelas tersebut. Tuliskan stiker label dengan nama kalian dan tempelkan di gelasnya. Diamkan selama 1 malam. Lalu kalian akan bisa amati apa yang terjadi. Adik-adik, berikutnya cobalah adik-adik memotong nih bagian tangkai atau bagian bawah dari seledri atau bunga itu. Apa yang kalian amati? Nah, ketika Kak Citra mempraktekkan, yang Kak Citra amati adalah pada bagian dalam batang itu akan terlihat ada air yang berwarna. Ini membuktikan bahwa air naik ke daun melewati batang tersebut. Itu berperan dalam proses distribusi air ke seluruh bagian tumbuhan dan distribusi makanan untuk tumbuhan tersebut. Adik-adik, sama ya seperti anggota tubuh kita, bagian tubuh dari tumbuhan juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing.
kemarin kan kita sudah melakukan observasi di kelas sehat. Iya, Sekarang saya ingin tindak lanjuti dengan Ibu bagaimana proses pembelajaran saya kemarin. Iya, alhamdulillah, baik alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kemarin sudah belajar di kelas dan sudah masuk dan belajar di kelas kelas 4 ya Bu Rila. Iya. Kemarin Bu Rila sudah mengajar di kelas. Jadi bagaimana nih perasaan Bu Rila setelah melakukan pembelajaran di kelas? Perasaan saya sangat senang Bu. Kemarin saya mengobservasinya dengan materi pelajaran bagaimana kabar siswa, harus melakukan persepsi dengan mengali bagaimana ya pengetahuan siswa pada pelajaran berikutnya. Setelah itu saya melakukan kegiatan lagu kebangsaan ya Bu. Oh iya, Lagu Indonesia Raya untuk mengali akar nasionalis pada peserta didik saya. Apa saja yang sudah Bu Rila lakukan kemarin? Saya melakukan pada sebelumnya, kemarin saya sudah melakukan dengan menggunakan media yang lebih menarik perhatian siswa dengan menggunakan infocus ataupun media yang dapat menarik minat dan bakat peserta didik saya, sehingga anak yang lebih suka dengan audio ataupun dengan visual mereka lebih termotivasi lagi dalam pembelajarannya. Jadi Bu Rila kemarin menggunakan gambar atau media gambar, kemudian ada visual. Jadi ada sudah tertarik kemarin anak Bu Rila. Awalnya tidak yang awalnya peserta didiknya tidak ingin tahu, ada yang dengan asik sendiri, dengan adanya media yang kemarin mereka akan memacu bagaimana semangatnya untuk belajar. Jadi Bu Rila sudah menyampaikan. Jadi sebelumnya alhamdulillah ada yang belum tertarik. Setelah Bu Rila menggunakan atau dengan media yang Bu Rila sebutkan kemarin, anak itu tertarik. Kita sebagai guru harus bisa mengali bagaimana minat dan bakat peserta didik kita. Kita sebagai guru juga harus tahu bagaimana anak kita ini dia mau yang seperti apa. Ada yang sukanya begini, ada yang sukanya yang begitu ya Bu. Jadi kita harus paham dengan watak murid kita sendiri-sendiri. Apa hal-hal positif yang kita dapatkan dari pembelajaran? Dan mengajak untuk anak. Apakah ada hambatan yang berlakukan? Hambatan yang saya terima ada sebagian siswa yang lambat dalam melakukan tugas. Iya. Mungkin saya tidak kurang perhatian pada guru saya. Di sanalah saya berpikir bagaimana cara peserta didik itu lebih cepat lagi. Bagaimana untuk mengumpulkan ke depan. Kemarin saya lakukan dengan cara memotivasi siapa siswa yang lebih duluan mengumpulkan ataupun kelompok ya Bu. Nanti mereka akan kita berikan sebuah persepsi atau apa kepada mereka itu. Jadi tadi Bu Rila menemukan tadi yang lambat dalam mengumpulkan. Kemudian Bu Rila juga sudah menemukan fungsinya dengan memberi motivasi terhadap anak yang lambat tadi mengumpulkan, sehingga anak itu lebih termotivasi lagi dengan adanya teman lebih cepat. Jika diskalakan 1 sampai 10 sampai angka berapa pencapaian pembelajaran yang Bu Rila lakukan? Dengan di awalnya sudah dilakukan dengan berbagai tahap ya Bu, dan akhirnya kemarin dilakukan observasi kembali. Pencapaian saya menurut saya sudah 90 ya Bu. Karena anak peserta didik saya sudah lebih termotivasi lagi dalam mengumpulkan tugas, mereka lebih antusias lagi dan lebih menyukai pembelajaran yang bervariasi seperti kemarin Bu. Untuk kedepannya apa yang Bu Rila rencanakan untuk tindak lanjutnya pada pembelajaran
sekali lagi biar pembelajaran kita tuh lebih bervariasi pada pembelajaran sebelumnya. Berarti Bu Ella sudah punya rancangan untuk pembelajaran berikutnya, yaitu tadi akan mengoperasikan pelajaran dan melakukan pembelajaran outdoor. Kemudian di sini Saya akan berusaha untuk menyajikan sebuah materi lebih bervariasi lagi dan membuat media pembelajaran yang lebih menarik minat dari peserta didik saya. kira-kira siapa yang terlibat lah Bu Ella tentang coaching kita ini hebat dalam untuk tercapai keberhasilan Bu Ella tersebut. Selain dari peserta didik, saya juga meminta bantuan kepada rekan sejawat, para teman-teman, dengan cara mengikuti berbagai kegiatan seperti melakukan kombel di sekolah, mengikuti pelatihan diklat, seperti online dan daring tuh. Kapan nih rencananya Bu Ella ada waktunya untuk pembelajaran atau pengembangan berikutnya Bu Ella? Kita mengadakannya 2 kali seminggu, 1 kali dalam 2 minggu Bu, kombel di sekolah ini. Itu pada hari Selasa ataupun Rabu. Setelah jam PBM selesai, kira-kira jam 3:30 sampai jam 5. Baiklah Bu Ella, jadi dari pertama tadi Bu Ella sudah menceritakan tentang pembelajaran atau observasi yang dilakukan di kelas kemarin. Setelah itu Bu Ella sudah menemukan kiat-kiat atau cara tadi supaya anak yang tadi belum tertarik sudah tertarik, yang lambat menemukan sudah ada perubahannya dengan memberikan apresiasi. Tadi Bu Ella sudah mencari solusi. Jadi apa kesimpulan yang dapat Bu Ella ambil dari hasil percakapan kita ini? Proses pembelajaran siswa semulanya yang menonton dengan adanya coaching ini dengan CGP angkatan 10 dengan Ibu Imo, saya melakukan sebuah kegiatan yang sangat luar biasa. Pencapaian yang lebih baik untuk kebutuhan belajar anak saya di kelas, terutama pada kelas 4 yang semulanya mereka tidak antusias, mereka itu lebih monoton, ingin menerima saja. Nah, seterusnya sudah dilakukan berbagai observasi, ditindaklanjuti. Sekarang saya sudah mengajak peserta didik saya untuk lebih aktif lagi, seperti melakukan media yang tadi, lebih menarik perhatian mereka, sudah memasuki dunia mereka, menganalisis bagaimana pikiran mereka sukanya gimana. Ada yang begini ya Bu, ada juga yang lebih suka diskusi. Kita harus banyak sekali yang saya rasakan Bu dengan adanya coaching ini. Dengan yang tidak ada sesuatu yang tidak saya tahu, saya bisa mengalir dari Ibu terutama, ataupun dengan teman sejawat, ataupun dalam kelompok kombel belajar kita di sekolah. Kita saling berbagi dan selalu ataupun mengikuti diklat, sehingga pengetahuan kita itu makin hari semakin lebih bervariasi ya Bu, sesuai kebutuhan zaman. Baiklah Bu Ella, nanti karena tadi Bu Ella juga merasakan dampak dari coaching kita, jadi kita saling berbagi juga Bu Ella, sama-sama masih dalam belajar. Jadi kapan-kapan kita bisa lagi untuk mensupport apa yang mereka inginkan. Baiklah Bu Ella, jadi dari kesimpulan Bu Ella pada kegiatan kita ini, kita sudah menemukan kiat atau mahasiswa, kemudian kita harus Bu Ella tadi sudah memahami karakteristik peserta didiknya dan bagaimana Bu Ella tadi menyajikan pembelajaran organisasi di kelas. Itu kesimpulan Bu Ella hari ini ya Bu Ella. Terima kasih Bu Ella. Sama-sama Bu Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan.